ketakutan saya itu tidak terbukti. Saya tetap sampai detik ini masih terus berlanjut tetap ngaji dengan para masyayikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lim Production yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami segenap kru Lim Production berkesempatan untuk sowan di kediaman beliau Abah Kiai Haji Salman Al Farisi yang berdiam di Tambak Beras Jombang, tepatnya di Pondok Pesantren An-Najiyah 2. Ya, Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih, kami dari segenap kru Lim Production sowan pada Kiai sekeluarga. Yang pertama tentunya untuk silaturahim. Yang kedua nih, mohon maaf mungkin sul atau karena agak mengganggu rutinitas panjenengan. Dan mungkin yang berikutnya kami ingin matur beberapa hal yang mungkin meminta dari Kiai untuk memberikan sepatah dua patah kata yang bisa memotivasi teman-teman beserta para pemirsa Lim Production sekalian. Semoga Abah berkenan. Mungkin langsung mawon nih untuk yang pertama yang ingin kami tahu nih, mungkin boleh diceritakan sedikit rihlah thalabul ilmi Abah Yai yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Awal sekali kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa nashkurukum syukran katsiran ala hadhil fursah ats-tsaminah wa ala hadzal liqa' al-mubarak. Kami merasa berbahagia sekali dengan kehadiran tim redaksi dari Lim Production Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan ini merupakan salah satu media silaturahim kami antara saya pribadi, di mana saya sendiri alhamdulillah pernah ngantri pasanan pada beliau-beliau masyayikh Lirboyo, di samping juga Mbak Yu kami kandung itu adalah merupakan istri daripada Bahyai Kababihi Mahrus. Jadi ini menyambung bukan hanya secara pribadi kami dengan Pondok Pesantren Lirboyo dengan para masyayikh, juga silaturahim ruhaniyah kami, dan mudah-mudahan silaturahim ruhaniyah kami ini menjadi salah satu satu amal soleh yang bisa melejitkan potensi ruhaniyah kami karena tersambung dengan para ruhaniyah para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo. Baik, jadi perjalanan pendidikan saya ini asli dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Di pendidikan pertama sekali saya itu digembleng oleh para masyayikh keluarga kami, para paman kami, bule kami, bude kami di Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Kemudian selesai atau selepas pendidikan dasar di Pondok Pesantren Darut Tauhid, terdorong juga karena milieu atau lingkungan bahwa keluarga kami, keluarga besar kami ini adalah keluarga-keluarga Pondok Pesantren, mas-mas kami, abang-abang kami, paman kami juga alumni-alumni Pondok Pesantren Lirboyo, dan ada juga beberapa saudara yang lain dari pondok pesantren yang lain. Akhirnya ini adalah merupakan satu pemicu bahwa kami juga ingin meniru jejak langkah daripada keluarga kami untuk meneruskan pendidikan di pondok pesantren yang lain. Akhirnya setelah kami tamat pendidikan dasar, pendidikan pertama di pondok pesantren kami Darut Tauhid, kami untuk selanjutnya memutuskan untuk melakukan rihlah thalabul ilmi,
melakukan jenjang pendidikan kami yang selanjutnya. Dan kami memilih pada saat itu, pilihan kami jatuh kepada pondok pesantren, kami sebutnya pondok pesantren PMH Pusat, yang diasuh oleh Al-Maghfurlah Waliyun min Auliyaillah Mbah Yai Abdullah Salam dari Kajen. Nah, di situ ada juga pendidikan madrasahnya, yaitu pendidikan madrasah Mathali'ul Falah. Akan tetapi untuk ribatnya itu kami memilih ribat, atau istilah orang-orang sufi disebut juga dengan zawiyah juga, yaitu zawiyah pondok pesantren PMH Pusat yang diasuh oleh Mbah Yai Abdullah Salam. Nah, ini tentu tidak hanya sekedar jatuh ke PMH Pusat begitu saja, tetapi juga karena satu landasan pemikiran bahwa ketika kami ingin mondok kepada kiai sepuh yang tentu punya barokah ruhaniyah yang luar biasa, sehingga kami berpikir bahwa meskipun kami tidak terlalu pandai, ataupun dikatakan bahwa kami ini tidak berhasil, dedel dan lain sebagainya, akan tetapi dengan berdasarkan barokah daripada kiai, maka kami akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bisa mendapatkan ruhaniyah daripada beliau-beliau. Tentu saja bukan berarti kemudian kita tidak belajar, tetap kita harus tekun, giat belajar agar bisa mendapatkan ilmu yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih dekat lagi, mengenal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita mencari ilmu itu kan bagaimana supaya kita ibadah kita itu menjadi lebih benar, betul, sesuai dengan rambu-rambu daripada syariat. Saya di pondok pesantren Kajen itu tidak hanya ke Mbah Yai Abdullah Salam saja, tetapi juga kepada Mbah Yai Syahal Mahfud yang pada saat itu sebagai Rois Am. Jadi ketika, dan beliau guru langsung kami di Madrasah Mathali'ul Falah Mbah Yai Syahal Mahfud itu. Nah, itu ulama-ulama harismatis yang memang kami betul cari, kami sesep ilmunya, barokahnya, supaya kami bisa mendapatkan pancaran ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah 4 tahun di Pondok Pesantren Kajen, mulai dari kelas 3 sanawiyah, kemudian aliyah 3 tahun, berarti 4 tahun. Kemudian kami melanjutkan pendidikan kami di Pondok Pesantren Sarang, asuhan Mbah Yai Maimun Zubair. Di situ kami belajar, nah, lagi-lagi bahwa kenapa kok di Sarang? Ya, di samping tradisi keilmuannya yang sudah mengakar kuat, beliau juga Mbah Yai Maimun itu salah satu santri daripada Mbah Yai Manaf, punya tradisi keilmuan yang kuat dan sudah mengakar betul sampai sekarang. Tapi di samping itu lagi-lagi kami harus katakan bahwa beliau ini adalah ulama sepuh, ya, ulama sepuh yang punya keilmuan yang kuat, juga ruhaniyah beliau yang sangat kuat sekali. Ya. Nah, setelah dari situ 2 tahun, kemudian kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pendidikan di Damaskus, di Biladus Syam, di Jami'ah Biladus Syam, di Fara' Abu Nur, yang diasuh lagi-lagi alhamdulillah kami ditakdirkan bisa belajar mondok di ribatnya ulama sepuh lagi, yang beliau ini adalah Muftil Am lil Jumhuriyah Al-Arabiyah As-Suriyah, mufti am, mufti umum daripada negara Republik Syria. Nah, samping beliau sebagai salah satu masyayikh, figur sentral daripada ulama-ulama di Damaskus, figur sentral daripada para masyarakat di Damaskus, juga beliau ini seperti guru-guru kami sebelumnya, yaitu Mbadullah Salam, Mbah Yai Maimun. Terus yang ketiga ini adalah Syekh Ahmad Kaftaru, itu juga
seorang mursyid toreka juga. Jadi tanpa kita sengaja bahwa kemudian kita dipertemukan dengan para mursyid torekoh daripada, dan kebetulan sama semua torekohnya. Mbah Yai Dullah Salam itu torekohnya apa? Naqsyabandiyah. Terus Mbah Yai Maimun juga, dan beliau memang punya punya jamaah torekoh yang beliau asuh banyak sekali, ribuan. Kalau Mbah Yai Maimun mungkin torekohnya bersifat fardiyah, artinya tidak membentuk satu komunitas torekoh seperti Mbah Yai Abdullah Salam. Nah, kebetulan di Damaskus Syekh Ahmad Kaptaru itu begitu juga, punya muridin daripada torekoh An-Naqsyabandiyah, yang murid-muridnya itu dari berbagai negara, tidak hanya dari Syria tetapi dari negara-negara tetangganya seperti Jordan, seperti Lebanon, bahkan juga Turki, bahkan seperti Muhammad Ali Clay petinju itu juga ngajinya di situ. Jadi alhamdulillah, tanpa kami rencanakan, mungkin ini skenario daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami kemudian dipertemukan dengan para masyayikh yang kebetulan itu adalah para mursyid thariqah. Nah, bukan hanya mursyid thariqah Naqsyabandiyah, tapi juga kemudian pada perjalanan selanjutnya kami dipertemukan dengan para mursyid juga, mursyid thariqah dari thariqah yang selain Naqsyabandiyah. Alhamdulillah, dari situ mulailah hubungan musahabah, suhbatur rijal, suhbatul masyayikh kami itu dimulai pada saat itu. Dan pada saat kami di Damaskus, alhamdulillah ketika kami di sarang, kami belum terlalu dekat dengan Mbah Yai Maimun. Mungkin beliau juga nggak kenal siapa ini saya, anak kecil saja, nggak ngerti apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Tapi kemudian ketika di Damaskus itu kami punya kesempatan untuk khidmah kepada Mbah Yai Maimun Zubair. Ya, selama beliau di Damaskus itu saya khidmah, betul-betul khidmah, ya masak, ya belanja di pasar, ya ikut jamaah dengan beliau, yang ngambil ijazah juga dari beliau, ngambil ijazah dari beliau. Nah, mulai dari situlah perjalinan antara murid dengan guru, yaitu Mbah Yai Maimun, itu mulai terjalin secara kuat. Jadi apa yang menjadi keinginan saya untuk mondok, belajar ngaji, bukan hanya secara ilmiah, tetapi juga ilmu ruhaniyahnya, batiniyahnya itu kita dapatkan. Dan itu yang mempengaruhi saya mulai dari saat itu sampai sekarang, itu terjalin ruhaniyahnya dengan para masyayikh. Meskipun beliau-beliau itu sudah almarhum, meskipun beliau-beliau sudah tidak ada, akan tetapi bahwa silaturahim ruhaniyahnya itu masih tetap jalan, ya, meskipun beliau-beliau sudah almarhum. Kata sidqun niyahnya itu, kejujuran daripada niat kita untuk ngaji kepada beliau, mendekat kepada beliau, itu sudah alhamdulillah sudah tercapai. Barangkali itu yang awal-awal yang melandasi atau mendasari kami untuk pergi ngaji dari Kajen hingga ke daerah Timur Tengah di Damaskus, Syria ini. Mungkin memang dari Abah Yai Salman yang terkenal adalah relasinya dengan beberapa ulama di belahan dunia. Mungkin adakah pengalaman yang paling berkesan dari Abah Yai ketika berhasil menjalin relasi dengan banyak tolibul ilmi di penjuru dunia? Ya, kalau dari sesama pelajar, alhamdulillah kami kampusnya meskipun tidak terlalu besar, akan tetapi kami melihat bahwa itu kampus internasional, pondoknya pondok internasional. Karena santri-santri, pelajar-pelajar yang mondok di situ bukan hanya dari Arab saja, tapi juga dari, ya saya katakan internasional, seluruh dunia. Mulai dari Inggris, Britania itu ada, dari Yugoslavia itu ada. Jadi saya satu kamar dengan orang Inggris, satu kamar dengan orang Yugoslavia, pernah satu kamar dengan orang Panama,
satu kamar dengan orang Afrika, ada semua. Dari mana itu? Dari Sudan ada, dari Kanada juga ada, dari Cina ada, dari Thailand, dari Malaysia, banyak sekali. Dan itu sangat mempengaruhi sekali kepada pola pikir kami, pemahaman kami terhadap berbagai macam keragaman manusia dengan berbagai macam karakter dan keinginan manusia. Ya, kalau orang Sudan itu begini, kadang jarang mandi. Orang-orang luar itu, kita ini sendiri yang orang Indonesia itu yang sering mandi. Kalau orang luar itu mandinya seminggu sekali. Untungnya kalau kata Rasulullah, kalau Jumat itu mandi yo. Kalau Jumat itu mandi. Karena mungkin Rasulullah ya karena hidupnya di daerah Arab, jadi tahu betul orang Arab itu bagaimana. Disunahkan nek Jumat itu karena kita akan bertemu dengan orang banyak di masjid, kamu yo mandi yo, kan sunnah kan mandi pada hari Jumat itu. Nah, kita ini termasuk ya itu akhirnya kita kenal dengan berbagai macam kebiasaan, karakter. Oh, karakternya orang dari mana? Dari Amerika begini, dari Pakistan juga ada itu begini, dari Sudan itu begini. Ya, itu akhirnya kita bisa lebih toleran dengan berbagai macam perbedaan manusia, karakter manusia dengan negara yang bermacam-macam. Kemudian kalau dari masyayikh sendiri, alhamdulillah ya, kita berkenalan dengan ya bersentuhan. Kalau artinya pernah ngaji, artinya bukan berkenalan secara intens, akrab sekali sebagaimana dengan kawan itu. Ya pada saat itu belum, Tapi kami juga berkenalan dengan orang-orang Thorekoh juga. Thorekoh macam-macam. Ada Thorekoh Naqsyabandiyah, Thorekoh Rifaiyah, Thorekoh Syadiliyah. Terus juga berkenalan dengan macam Syekh Dr. Buti. Ya, Dr. Buti itu kan pemikiran akidahnya itu kan sangat sekali, luas sekali dan mendunia sekali. Berkenalan juga dengan Syekh Wahbah Zuhaili yang dikenal sebagai atau terkenal sebagai ensiklopedi fikih, ya, ensiklopedi fikih. Kitab-kitab beliau tidak hanya kitab fikih saja, tetapi juga masalah tafsir seperti itu. Nah, itu juga pada akhirnya berpengaruh, sedikit banyak berpengaruh kepada kami untuk ternyata kalau orang-orang ahli tasawuf itu kecenderungan pembahasannya itu lebih ke fokusnya ke masalah tazkiyatun nafs, muraqabah, ya, akhlakul karimah begitu. Kalau dengan siapa namanya Wahbah Zuhaili almarhum itu kan seorang ahli fikih, kecenderungannya semacam itu. Meskipun bukan berarti bahwa ketika beliau itu adalah orang-orang ahli fikih meninggalkan tasawuf, tetapi orang yang katakan sempurna itu menggabungkan antara keilmuan fikih dan keilmuan yang lain-lainnya. Itu kalau orang itu lebih sempurna. Itu. Jadi alhamdulillah itu apa namanya tahap awal kami untuk berkenalan dengan para masyayikh itu. Ketakutan saya ketika saya tamat itu, ya, ketakutan saya ketika saya tamat itu adalah takut berpisah dengan para masyayikh itu. Karena ketika jauh pikiran saya bahwa persentuhan kami dengan para masyayikh itu terputus. Persentuhan saya dengan para masyayikh, ngaji saya dengan para masyayikh itu terputus. Doa saya atau katakanlah hembusan nafas beliau itu terputus karena saya sudah pulang ke Indonesia, ke tanah air, sementara beliau di sana. Akan tetapi ya begitu, alhamdulillah. Ketakutan saya itu tidak terbukti. Saya tetap sampai detik ini masih terus berlanjut, tetap ngaji dengan para masyayikh. Bahkan harus meskipun lewat WA, voice apa?
Voice note itu beliau ngaji terus tiap hari. Yang dari Lebanon juga ngisi ngaji, yang dari Syria, dari Mesir juga begitu. Setiap hari terus ngaji terus. Lalu menanyakan, Salman, kaifal akhbar ya Salman, kaifal ahl, kaifal aulad, begitu. Jadi kekhawatiran saya untuk terputus daripada masyayikh itu, karena itu sesuatu yang sangat berat buat saya itu. Sesuatu yang sangat berat apabila harus terputus daripada masyayikh. Tetapi Allah mendengarkan, mengetahui ketakutan saya yang betul-betul takut kalau jauh dari para masyayikh, sehingga Allah mengirimkan beliau-beliau sampai sekarang ini. Nah ini maksudnya kepada para santri-santri, pada santri dimanapun di Lirboyo, hendaknya hubungan kalian dengan para masyayikh itu bukan hanya sekedar hubungan antara buku dengan santri, hubungan fisik, biologis saja, tetapi juga hubungan ruhaniah. Yang ini yang tidak akan terputus sampai nafas kita berhenti sekalipun. Bahkan ketika sama-sama di kuburan pun masih akan tetap berlanjut, karena ini masalah roh. Roh itu tidak akan pernah mati, ya. Beliau mungkin boleh mati, boleh meninggal, akan tetapi roh beliau akan tetap ada. Dan apabila kita menyambungkan diri selalu connect dengan beliau-beliau, maka akan connect pula. Itu para santri-santri itu harus seperti itu. Maka tidak boleh putus Fatihah kalian kepada guru-guru. Minimal Fatihah, ya, minimal Fatihah, minimal 1 hari sekali. Lebih bagus lagi kalau lebih daripada 1 kali. Setiap kali membuka kitab, setiap kali membuka Al-Quran, awali dengan Fatihah kepada para masyayikh itu. Siapa tahu bahwa ketika kita mengaji, memori kita dibukakan oleh Allah, kasyaf, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memori yang mungkin kita kira lupa ketika kita ngaji dengan para masyayikh itu, pada saat itu karena jaringan kita sudah connect dengan para masyayikh, saat itu buka lagi. Oh, saya tahu apa yang harus saya sampaikan. Saya ingat dulu guru saya pernah menyampaikan ini. Sehingga apa yang kita sampaikan adalah apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dengan orang-orang yang kita hubungkan, meskipun bukan guru kita langsung. Orang-orang siapapun orang itu, ya, bukan guru yang pernah mengajari kita saja, tetapi orang yang kita hubungkan ruhaniyah kita dengan beliau-beliau, itu akan nyambung dengan kita. Nah, ilmuwan pesantren tradisional salaf ini tetap kita suguhkan, kita ramu lagi supaya casingnya, kemasannya, produksinya itu bisa diterima oleh masyarakat.